Oke teman-teman, kita punya presiden sebentar lagi juga akan ganti ya, akan dilantik presiden baru. Segala sesuatu akan mulai berubah nih sebentar lagi. Dan beberapa minggu yang lalu saya ada upload video yang membahas tentang kita harus bersiap-siap di tahun 2025 karena ekonomi kelihatannya akan semakin susah, khususnya untuk para middle income class. Jadi dalam kondisi seperti ini, ada hal apa sih yang bisa kita persiapkan dari sekarang atau bahkan kita lakukan dari sekarang supaya nanti di tahun 2025 di mana ekonomi yang begitu sulit, ternyata kita masih bisa mempreserve kita punya aset atau bahkan mendapatkan cuan. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman, di tahun 2025 ini, beberapa bulan lagi, kelihatannya masih belum ada hal-hal positif yang akan muncul untuk di dunia ekonomi sektor real ya. Ditambah lagi, baru-baru ini BI itu mempertahankan suku bunga. Itu artinya apa? Bahwa ekonomi sektor real akan semakin lama nih lesunya. Kita kan sudah beberapa kali deflasi kan. Nah, dengan BI tidak menurunkan suku bunga, artinya peredaran uang masih tetap akan lambat. Uang masih akan menetap di money market karena mereka kelihatannya harus mempertahankan nilai tukar rupiah agar tidak ambiar. Kalau mereka terlalu cepat untuk menurunkan suku bunga, khawatirnya nanti USD/IDR akan kembali naik. Artinya rupiah kita akan melemah kembali dan nanti khawatirnya saham akan mulai berguguran. Jadi langkah yang mereka lakukan adalah mempertahankan suku bunga supaya financial market akan stable, tetapi sektor real yang kelihatannya akan dikorbankan. Jadi buat para teman-teman pembisnis kemungkinan akan menunggu lebih lama lagi ya daya beli yang tetap lesu seperti ini. Dan teman-teman harus tahu ditambah lagi udah banyak PHK ya, orang-orang pekerja. Ini ada angkatan baru nih yang baru lulus kuliah yang mau mencari lapangan kerja baru. Harapannya itu kan setelah lulus dapat nilai bagus dan lain-lain bisa langsung kerja. Kenyataannya tidak segampang itu ya. Banyak perusahaan yang justru malah PHK dan stop hiring orang-orang baru. Jadi udah banyak pengangguran dari pekerja lama ditambah ada ratusan ribu murid-murid baru yang kepingin cari kerja. Nah ini kondisi seperti apa nih di tahun 2025? Tidak ada yang tahu. Kalau daya beli terus-terusan lesu, nah ini yang menurut saya akan cukup terpuruk untuk sektor real. Jadi teman-teman, kira-kira ada hal apa yang bisa kita lakukan sekarang nih untuk mempertahankan aset kita atau bahkan bisa memberikan kita cuan dalam jangka beberapa bulan ke depan? Yaitu adalah borong emas dari sekarang. Kenapa? Karena kalau teman-teman baru mau beli emas di tahun 2025, kalau memang misalkan terjadinya resesi besar-besaran di tahun 2025, maka sudah terlambat. Karena di saat itu emas sudah akan naik begitu tinggi. Kalau teman-teman FOMO belanja, ya teman-teman beli di pucuk semua. Jadi teman-teman harus tentukan dari sekarang pada saat menonton video ini. Kalau teman-teman percaya dengan emas, itu belinya sekarang, bukan nanti tahun depan. Tapi kalau dari awal teman-teman tidak percaya dengan emas, jangan beli emas sama sekali. Jangan sampai di 2025 kalau ada terjadi resesi, teman-teman baru kepingin beli emas. Karena FOMO lihat orang-orang lain yang sudah punya emas, rata-rata sudah cuan semua, baru teman-teman kepingin borong emas. Di situ teman-teman malah nanti bisa rugi besar karena beli di harga yang terlalu tinggi. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, harga emas juga sudah terus-terusan all time high ya. XAU USD terus menabrak all time high atau menabrak ceiling ke atas. Nah ini karena kondisi geopolitik tidak menentu, yang banyak negara di mana-mana itu sudah mulai susah. Dan mungkin teman-teman udah ada yang lupa ya, kondisi negara seperti Argentina ataupun Turki, di mana mata uang mereka itu sudah sangat terpuruk. Bayangin kondisi ekonomi mereka seperti apa, yang dimana 20 tahun yang lalu tidak ada masalah tuh di Argentina ataupun di Turki. Nah, itu menunjukkan bahwa keadaan ekonomi di berbagai negara sudah mulai turun terus-terusan. Nah, kita tidak tahu nih kapan terjadi di Indonesia. Dan apakah keadaan ekonomi lesu ini akan terus mewabah ke berbagai negara?
Kita tidak tahu. Yang pasti teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan. Karena faktor eksternal tidak bisa kita kontrol. Jadi teman-teman, untuk emas, itu maksudnya adalah emas batangan boleh, atau emas virtual seperti teman-teman beli spot, itu terserah. Yang penting tema kita adalah emas ya. Seperti baju saya warna emas ini ya. Karena saya sangat percaya bahwa emas itu masih akan bisa naik sampai tahun 2025. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mengikuti EJ Invest 1 tahun terakhir atau bahkan 2 tahun terakhir. Bahwa saya selalu menghimbau untuk perhatikan emas fisik aja deh. Yang paling gampang itu teman-teman tinggal beli, gampang banget, tinggal di keep. Dan teman-teman semua yang sudah memborong emas tersebut pasti sudah mendapatkan floating profit yang luar biasa. Dan target kita untuk jualan emas adalah di tahun 2025. Jadi tema nanti di tahun 2025 adalah kita akan siap-siap taking profit emas pada saat orang di luar sana nggak ngerti dan mulai FOMO menghaka emas itu sendiri. Oke teman-teman, jadi ingat di tahun 2025 walaupun kondisi ekonomi sektorial akan kelihatannya masih lesu, ya teman-teman harus melakukan sesuatu strategi ya. Bagaimana cara kita menjaga aset kita atau bahkan mendapatkan cuan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang saham ya. Coba teman-teman lihat saham ini yang baru IPO, yaitu kodenya Kelas. Ini saham yang nggak lama IPO, sempat turun lalu mulai rally sampai menjadi beggar ya teman-teman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gimana cara analisa memilih saham-saham yang baru-baru IPO ya 1 tahun terakhir, 2 tahun atau bahkan 3 tahun terakhir dan mendapatkan profit bahkan sampai beggar. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan strategi mencari saham seperti ini, teman-teman bisa ya mengikuti seminar EJ Invest. Untuk pertama kalinya saya akan adakan seminar offline di bulan depan, bulan November. Buat teman-teman yang tertarik ya untuk mempelajari strategi bagaimana sih cara kita mencari saham-saham IPO yang baru IPO 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau bahkan 3 tahun terakhir dan bisa mendapatkan cuan bahkan sampai beggar. Dan saya akan ajarkan di seminar offline pertama saya di bulan depan ya, tanggal 30 November. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan seminar ini, teman-teman bisa hubungi admin di Telegram @ejinvestadmin. Saya akan cantumkan linknya ada di bawah. Jadi di acara seminar ini saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara menganalisa, menghitung inventory benar dan lain-lainnya supaya teman-teman bisa mendapatkan cuan dari saham-saham IPO. Dan teman-teman, sebagai penutup di video hari ini, coba kita lihat ya beberapa saham emas seperti BRMS yang sempat saya bahas di Smart Room ya. Buat teman-teman yang belum join Smart Room, sayang sekali teman-teman kelewatan banyak hal. Kita berdiskusi saham secara gratis setiap hari Minggu jam 8 malam. Ditambah ada saham-saham emas lainnya yang mulai rally seperti PSAB dan lain-lainnya. Nah, ini kenapa nih bisa mulai seperti ini? Di video kali ini saya tidak akan mention ya saham emas apa yang teman-teman boleh beli. Karena nanti kalau saya terus-terusan mention saham, teman-teman pikirannya hanya menunggu video saya lalu kepingin beli apa nih, jadi malas menganalisa. Tetapi di video hari ini saya akan memberikan hint buat teman-teman bahwa ada nih saham di IHSG yang bergerak di emas dan perusahaan tersebut itu dalam proses turnover yang dulunya mungkin omsetnya begitu kecil, sekarang sudah mulai semakin besar dan mungkin akan semakin besar. Dan kira-kira kapan nih panennya? Bisa saja mendekati tahun 2025. Jadi teman-teman bisa mulai memperhatikan beberapa saham emas yang ada di IHSG. Tetapi yang paling penting adalah emas fisiknya. Kalau teman-teman mulai tertarik untuk investasi emas, mulailah dari fisik terlebih dahulu supaya teman-teman mulai mengenal berinvestasi dengan emas. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan share video ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.